Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya membahas hikmah puasa dari segi kesehatan. Allah Subhanahu wa taala selalu dan pasti akan memberikan hikmah dan manfaat pada setiap perintah dan larangan agama bagi hambanya yang mau bertafakur. Pemirsa UM Channel sekalian, tubuh kita adalah bukti kebesaran Allah. Mengapa demikian? Karena Allah maha teliti dan maha detail dalam setiap penciptaannya. Tubuh kita akan melakukan mekanisme kompensasi dan adaptasi ketika berpuasa agar selalu dalam kondisi yang seimbang atau istilahnya adalah kondisi yang homeostasis. Sumber energi utama tubuh kita adalah glukosa atau gula. Pada saat tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh ketika berpuasa, maka cadangan glukosa yang tersimpan di dalam tubuh, yaitu yang ada di dalam glikogen yang di dalam hati dan otot, itu lama-kelamaan akan habis. Sehingga tubuh akan mencari sumber alternatif energi lain dengan membongkar lemak. Apabila cadangan lemak dalam tubuh kita sudah habis, maka nanti yang akan dibongkar adalah protein. Jika sudah protein yang dibongkar, maka kondisi ini dapat menyebabkan malfungsi organ atau tubuh kita itu mengalami suatu kondisi starvation, yaitu kelaparan. Nah, kondisi ini terjadi apabila manusia tidak makan apapun selama berhari-hari. Namun pada saat berpuasa dalam tata cara Islam, kita tidak akan sampai pada kondisi starvation atau dalam kondisi malfungsi organ tadi, karena kita boleh makan minum kembali ketika waktu berbuka tiba. Bahkan kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur seperti dalam hadis bakiru bil iftar wa akhirus sahur, yang artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Kita justru mendapatkan pahala kesunahan apabila segera membatalkan puasa ketika maghrib dan mengakhirkan makan sahur ketika mendekati waktu subuh. Pemirsa UM Channel sekalian, proses penyesuaian tubuh pada saat berpuasa ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, tubuh akan mengalami penurunan gula darah pada saat hari-hari pertama mulai berpuasa. Misalnya kalau dalam pengalaman kita adalah pada hari-hari pertama puasa Ramadan, yang mana pada kondisi tersebut ada penurunan asupan makanan yang masuk. Kondisi penurunan gula darah di dalam tubuh dapat mengakibatkan rasa lapar, lemas, dan juga mungkin ada sakit kepala. Itu yang biasa kita rasakan pada awal-awal Ramadan. Pada saat yang sama, tubuh juga akan mulai mencari alternatif pengganti glukosa dengan cara memecah glikogen yang tersimpan di hati dan otot. Kemudian pada tahap selanjutnya, tubuh akan mulai beradaptasi dengan perubahan pola makan, yang mana ini akan terjadi pada saat pertengahan sampai akhir bulan Ramadan. Berkurangnya asupan makanan yang masuk pada tubuh itu tidak selalu merugikan, justru akan memunculkan manfaat bagi kesehatan tubuh. Saat tidak ada makanan yang masuk, maka tubuh akan mengaktifkan suatu proses yang disebut autofagi. Autofagi artinya adalah proses penghancuran sel non-fungsional secara alamiah. Jadi tubuh akan membersihkan sel-sel yang rusak, lalu mendaur ulang komponen sel tersebut menjadi sel-sel yang baru. Tubuh yang lapar akan memicu kondisi stres pada sel-sel tubuh karena tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk menjalankan proses metabolisme, sehingga sel akan berkompensasi untuk mendapatkan protein dari komponen sel yang didaur ulang. Proses autofagi ini terjadi di level seluler. Jadi tubuh kita terdiri dari organ itu dari jaringan, dan jaringan itu dari sel. Nah, jadi sangat kecil sekali. Pada level seluler ini terjadi proses pembersihan sampah-sampah sel. Nah, setelah sampah-sampah sel ini dibuang,
maka akan dibentuk lagi sel-sel baru dengan fungsi dan kualitas yang lebih baik. Hal ini dapat memberikan dampak dan manfaat bagi tubuh karena organ-organ tubuh dapat bekerja dengan lebih baik dan juga dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit. Literatur menyebutkan bahwa dengan proses autofagi, liver atau organ hati kita akan melakukan fungsi detoksifikasi atau pembuangan racunnya dengan lebih baik. Proses autofagi juga meningkatkan kinerja sel otak sehingga terbukti dapat meningkatkan fungsi kognitif manusia dan meningkatkan konsentrasi. Coba kita renungkan bersama. Ternyata pada saat puasa kita justru merasa lebih sehat dan fokus ketika melakukan aktivitas daripada ketika kita tidak melakukan puasa. Proses autofagi ini akan menjadi lebih optimal apabila kita berbuka dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, baik yang bersifat hewani seperti telur, ikan, daging, ataupun juga yang bersifat nabati seperti tempe dan tahu. Protein adalah zat pembangun bagi tubuh untuk membentuk sel-sel baru setelah tadi sudah dibersihkan, seperti itu. Selain itu, makanan yang mengandung protein juga dapat mempertahankan rasa kenyang dalam waktu yang lebih lama. Orang muslim yang berpuasa sebaiknya juga mencukupi kebutuhan cairan tubuhnya dengan mengkonsumsi air putih sebanyak 1,5 sampai 2 liter sehari dan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti sayur dan buah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada tubuh. Pemirsa UM Channel sekalian, setelah kita mempelajari salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah dan manfaat puasa, akan sangat sayang apabila kita hanya rutin berpuasa di bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan berakhir, marilah kita memotivasi diri kita sendiri untuk bisa melanjutkan kebiasaan baik berpuasa di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Manfaat kesehatan dari berpuasa ini mungkin dapat menjadi sumber motivasi. Misalnya kita menjadi lebih sehat atau mungkin turun berat badan, tetapi sebaik-baik motivasi kita berpuasa adalah karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan berjumpa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasul yang berbunyi lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang artinya bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Akhiran, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh totalitas lahir dan batin, sehingga amalan-amalan kita baik puasa maupun ibadah-ibadah yang lain bukan hanya sekedar formalitas dan rutinitas agama setiap tahun. Bulan Ramadan adalah madrasah terbaik untuk kita menempa diri dalam ketakwaan. Semoga kita bisa membuktikan hasil pendidikan kita selama Ramadan ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik pada bulan-bulan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.